Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tema 3 mengenai tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, yaitu pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran 1 nanti kita akan belajar mengenai menaksir harga barang dengan sekelompok nilai pecahan uang dan cara membuat bingkai dari biji-bijian. Perhatikan, siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Ya, anak-anak dengan teman-teman maupun dengan bu guru, anak-anak tetap saling menyayangi ya. Misalkan kita bisa belajar tatap muka di sekolah, pasti anak-anak rukun dengan temannya, saling menyayangi, saling bekerja sama, ya. Selanjutnya, di pembelajaran 1 ada teks drama yang berjudul Si Ulat dan Semut. Perhatikan, suatu ketika si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat berkata, "Wah, apel, nyam-nyam, pasti rasanya manis. Coba ah." Si ulat bersiap untuk menyantap apel. Kemudian si semut menjawab, "Hai ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Kemudian si ulat berbicara lagi. "Hai semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat. Jadi, cukup untuk kita makan berdua." Kemudian semut menyaut, "Tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana cari apel yang lain." Nah, kemudian ulat berbicara, "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." Semut menjawab, "Siapa takut?" Nah, si ulat berbicara lagi, "Rasanya gatal bulu-buluku nanti." Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit-gigit. Tiba-tiba mereka kaget.
ada si anak yang sedang datang. Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Ada apa yang mau makan apel ini? Kemudian si ulat berkata, bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Si semut dan si ulat berkata. Mereka diam berpikir. Kemudian si ulat berbicara. Aku ada ide. Kita takutin saja dia. Bagaimana? Si ulat menjawab. Baiklah. Aku setuju idemu. Begitu si anak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat. Menjadi hewan baru yang mengerikan. Si anak berkata, tolong, ada hewan aneh, tolong. Sambil si anak lari terbirit-birit. Si semut dan si ulat berkata, hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan teks drama atau teks percakapan yang telah dibacakan Bu Mami tadi, coba nanti anak-anak di rumah menjawab pertanyaan ini sebagai tugas 1. Kemudian, Ibu Guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak hidup sendiri, semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Anak-anak, yang dimaksud manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tetapi manusia itu selalu membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya, ketika orang tua kita sedang membangun rumah misalnya. Nah, untuk itu orang tua kita kan tidak bisa membangun rumah sendiri. Orang tua kita membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain untuk segera menyelesaikan bangunannya, ya seperti itu. Menaksir harga barang dengan sekelompok nilai pecahan uang. Di sini ada daftar harga. Nama barangnya ballpoint dengan harga 1.000, penggaris dengan harga 2.000, dan pensil dengan harga 500. Buku gambar dengan harga 2.500, penggaris dengan harga 1.500 rupiah. Nah, pasti anak-anak pernah berbelanja berbagai barang sekaligus. Untuk dapat membayar, kita harus mengetahui total harga seluruh barang. Kita dapat mengetahui harga barang tersebut dengan cara menaksir. Penaksiran harga berguna untuk menghitung jumlah harga seluruh barang secara cepat. Hasilnya, harga taksiran yang baik mendekati atau sama dengan hasil perhitungan. Ya, perhatikan contoh. Di sini ada buku senilai 2.500 rupiah, penggaris 2.000 rupiah, pensil 1.000 rupiah, dan penghapus 1.500 rupiah. Jadi harga sebenarnya yaitu setelah dijumlah semuanya atau ditotal semuanya, harga sebenarnya 7.000 rupiah. Sekarang kita coba kita taksirkan ya. Kalau misalkan harga nomor 1 ya, buku. Harga sebenarnya berapa anak-anak? Yaitu
Rp2.500. Nah, 2.500 berarti mendekati berapa? Kalau lebih dari 500 misalnya 2.500 berarti mendekati 3.000. Kalau misalkan 2.400 berarti kita taksirkan menjadi Rp2.000. Sekarang nama barang yang kedua pensil. Harganya 1.000 berarti tetap kita tulis 1.000. Nomor 3 penggaris harganya 2.000 berarti kita tulis tetap. Sedangkan nomor 4 penghapus harganya 1.500 berarti kita taksirkan ke atas. 1.500 itu mendekati Rp2.000. Nah, harga taksirannya berarti semuanya Rp8.000. Berarti anak-anak harga sebenarnya dengan harga taksirannya harganya mendekati sama, nggih. Kesimpulannya, jumlah taksiran tidak jauh berbeda dengan harga sebenarnya atau mendekati sama. Sekarang perhatikan contoh bahan alam, yaitu biji jagung, biji kacang, biji kedelai, dan biji kacang hijau. Nanti anak-anak dapat menyebutkan bahan-bahan alam yang lainnya lagi. Di sini ada biji jagung harganya Rp1.200. Biji kacang tanah harganya, maksudnya kacang tanah harganya Rp1.100. Kacang kedelai harganya Rp1.500. Kemudian kacang hijau harganya Rp900. Jadi total harganya yaitu Rp4.700. Itu total harganya. Nanti anak-anak dapat menuliskan harga taksiran di tabel yang kedua. Itu sebagai tugas 2. Nanti anak-anak dapat mengerjakan di buku catatan. Selanjutnya, selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya membeli alat dan bahan lainnya, yaitu berupa karton, lem, kacang tanah, tadi sudah biji-bijian, biji jagung, kacang hijau, dan kacang kedelai, serta foto. Nah, di sini ada peralatannya yang digunakan. Yang pertama, pena, yang kedua, gunting, dan yang ketiga, penggaris. Cara membuatnya, guntinglah karton membentuk persegi panjang. Anak-anak ketika menggunting menggunakan benda tajam harus hati-hati. Yang kedua, berikan garis di setiap pinggiran karton untuk membuat bingkai. Yang ketiga, tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton. Kemudian, berilah lem terlebih dahulu sebelum menempel biji. Nah, perhatikan gambar. Setelah bingkai terpasang, biji-bijian, pasang foto kamu. Nah, anak-anak karena pembelajaran tatap muka atau di sekolah belum bisa dilaksanakan, nanti anak-anak dapat membuat sendiri atau bekerja sama dengan orang tuanya praktek di rumah. Tetapi untuk praktek membuat bingkai ini tidak usah dikumpulkan, okay? Sekarang di pembelajaran 2 kita akan belajar mengenai cara bermain, menendang, melempar, dan menangkap bola. Yang kedua, membedakan siswa laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, sinonim atau persamaan kata. Hari ini semua anak bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain bola. Pak Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok.
kelompok putra dan kelompok putri. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang sama. Masing-masing kelompok berlomba bermain menendang, menangkap, dan melempar bola. Mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya. Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya. Sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan. Gerakan pemanasan dilakukan dari kepala sampai kaki. Perhatikan cara bermain menendang, melempar, dan menangkap bola. Yang pertama, siswa dibagi menjadi 2 kelompok putra dan kelompok putri. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang sama. Kedua, tiap kelompok harus bermain secara sportif. Mereka harus bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Ketiga, kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya. Nah, anak-anak perhatikan persamaan kata atau sinonim. Sinonim itu apa? Sinonim adalah kosakata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Contohnya, kata peduli sama artinya dengan memperhatikan. Kelompok sama artinya dengan tim. Gembira sama artinya dengan senang. Kemudian membantu sama artinya dengan menolong. Nah, yang terakhir, kerabat sama artinya dengan saudara. Nah, di tugas 3, anak-anak nanti dapat memberikan tanda centang pada jawaban atau kosakata yang sama. Sekarang perhatikan membedakan siswa laki-laki dan perempuan. Edo memiliki 2 orang teman di sekolah. Mereka bernama Benny dan Siti. Benny adalah siswa laki-laki. Anak laki-laki biasanya memakai celana dan berambut pendek. Sedangkan Siti adalah siswa perempuan. Biasanya memakai rok dan berambut panjang. Edo bersikap baik kepada mereka. Dia tidak pernah membeda-bedakan kedua temannya. Bersikap baik dan tidak membedakan teman dapat menciptakan kerukunan. Sekarang kita sampai di pembelajaran 3, yaitu menentukan barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Nah, anak-anak, ada dongeng atau cerita yang berjudul Gagak Sang Pembohong. Anak-anak nanti dapat membaca atau dapat mencari teks bacaan Gagak Sang Pembohong sendiri ya. Perhatikan, hari ini ibu guru memberikan pengumuman. Besok sekolah Siti akan mengadakan upacara. Upacara tersebut dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Upacara akan dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Setelah upacara akan diadakan bakti sosial. Bakti sosial tujuannya memberi bantuan
untuk masyarakat yang kurang mampu. Siti dan teman-teman juga menyiapkan bingkisan. Mereka membelikan buku, penghapus, pensil, dan alat tulis lainnya. Berikut barang-barang yang akan mereka sumbangkan. Nah, ini barang-barangnya. Buku dengan harga Rp2.000, pensil dengan harga Rp500, kemudian penghapus dengan harga Rp500, penggaris dengan harga Rp1.000, dan tip X dengan harga Rp2.000. Siti dan teman-teman ingin membeli barang di atas sesuai dengan uangnya. Soal nomor 1, Siti memiliki uang Rp5.000. Anak-anak, kira-kira barang apa saja yang dapat Siti beli? Uangnya Siti Rp5.000. Misalnya, Siti membeli buku, satu buku yaitu Rp2.000, kemudian satu tip X yaitu Rp2.000. Selanjutnya, satu pensil yaitu Rp500 dan satu penghapus yaitu Rp500. Jadi, totalnya Rp5.000. Nah, barang yang dibeli Siti dan uangnya berarti pas, yaitu Rp5.000. Jadi, alternatif barang yang dibeli Siti adalah buku, penghapus, pensil, dan buku. Anak-anak dapat memilih lebih dari satu barang, misalnya buku 2, buku 2 buah, dan pensil 2 buah. Yang penting uangnya pas, yaitu Rp5.000. Selanjutnya, anak-anak di tugas 4 nanti anak-anak mengerjakan soal nomor 2 dan soal nomor 3 seperti contoh. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak perhatikan contoh dulu sebelum mengerjakan soal, ya. Kerjakan soalnya dengan teliti. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.